saya jelaskan. Maka sekarang akan saya mengingatkan kembali kepada saudara-saudara agar masih bisa diingat, supaya sebelum saya menyambung yang ke depannya, yang kemarin masih bisa diingat. Baik, saya hanya mengulang sedikit apa yang saya sampaikan ke minggu lalu adalah mengenai unsur-unsur tindak pidana. Ya, terdapat perbedaan yang cukup mendasar dari dua sistem hukum, yaitu civil law dan common law, ya, yang berlaku di dunia, yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia. Ya, ada yang menganut common law siapa? Amerika, Inggris, itu common law. Australia. Kalau Indonesia menganut apa? Dasarnya dari mana? Belanda. Belanda dari mana? Prancis. Ya, jadi kita mesti ingat itu dasar-dasarnya. Lalu kalau bagi negara-negara common law, setiap orang yang melakukan pelanggaran, ya, pelanggaran terhadap undang-undang harus memenuhi unsur apa? Actus reusnya, yaitu perbuatan yang dituduhkannya. Terus ada niat dia, yang kedua ada niat dia, mens rea dia, ya, bahwa dia melakukan itu memang ada niat jahatnya. Ini harus dibuktikan dulu. Ya. Sedangkan dalam hukum pidana Belanda menganut sistem civil law, yaitu orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang pidana harus memenuhi unsur tindakan. Tindakan berarti merupakan apa? Merupakan penunjukan dari keinginan si pelaku. Lalu result atau akibat dari tindakannya berakibat, ya, yang berarti berakibat seseorang yang melakukan perbuatan tersebut mempunyai kehendak, ya, dapat melihat akibat dari perbuatannya. Makanya di dalam hukum pidana di Indonesia menganut asas legalitas. Kenapa asas legalitas dalam KUHP kita? Yaitu harus ada dulu peraturan yang dilanggarnya. Ya, kalau ada peraturan yang dilanggarnya berarti dia sudah melanggar, kan gitu. Keadaan relevan yang menyertainya, misalnya berarti pelaku tindak pidana sepenuhnya dalam keadaan sehat, ya. Dia bukan orang yang terganggu jiwanya, ya. Dia menyadari perbuatannya itu akan menimbulkan akibat yang fatal. Misalnya dia mau membunuh orang, kalau dia sudah berencana membunuh orang, dia tahu misalnya kalau dia senjata ini bisa dia pisau, dia tembakan ke orang, kalau kena orang itu akan mati. Nanti dia sudah tahu. Ya. Kenapa keadaan relevan yang menyertainya? Yaitu berarti pelaku tidak tindak pidana tersebut menyadari sepenuhnya keadaan yang menyertai tindakannya. Kenapa keadaan yang menyertai tindakannya itu dikatakan harus dia tahu? Dia tahu bukan dia dalam keadaan yang tidak tahu. Misalnya kalau di pasal 44 apa? Orang yang terganggu, ya, jiwanya, ingatannya itu nggak bisa. Terus apa lagi? Orang yang dalam keadaan terpaksa membela diri itu boleh. Dia bukan melakukan itu bukan karena akibatnya dia tahu, tapi karena dia membela dirinya. Jadi bukan karena dia menghendaki satu perbuatan itu. Perbuatan tersebut tidak dikehendakinya, tapi dia dalam keadaan terpaksa. Misalnya pasal 49 ayat 1 KUHP kita mengenai nothwert. Ya, apa itu nothwert? Nothwert itu dalam keadaan dia harus terpaksa dia melakukan pembelaan diri. Bukan hanya dirinya saja, bisa saja orang tuanya, saudaranya, kerabatnya, ya. Kita lihat pasal 49 KUHP ayat 1. Ini sudah dijelaskan di dalam pasal tersebut. Apa perinciannya? Tidak ada. Perinciannya ada, penjelasannya hanya syarat, memenuhi dua syarat. Ya, di dalam ayat 2. Ketika misalnya Razan melihat Reza lagi dicekik sama seseorang yang dia nggak kenal, dia berusaha tarik orang yang mencekiknya itu, yang mencekik Reza. Namun dia nggak bisa, kalah tenaga. Lalu dia tanpa sadar melihat ada balok atau ada besi, dia pukullah orang ini sehingga jatuh.
Reza terselamatkan. Apakah perbuatan pelazim itu merupakan satu tindak pidana? Bukan. Iya, itu pidana, tapi tidak bisa dihukum. Karena apa? Karena tidak dikehendakinya. Dia tidak berniat untuk memukul, tapi kenapa dia harus menyelamatkan desa? Dan dia tidak mempersiapkan alat untuk memukul orang tersebut. Tapi pada saat di lapangan, di tempat situasi, dia melihat itu karena dia sudah berusaha menarik, tidak bisa. Ya, sehingga dalam satu putusan mengenai novel ini sudah ada putusan yang beberapa kasus, yaitu orang yang melakukan, bahkan itu sampai orang yang mati karena dipukul kepalanya, tapi berbebas karena dia bukan ada niat dan dia tidak mengharapkan ada akibatnya. Ya, keadaannya berbeda, kan begitu kan? Nah, kalau di kita tuh di KUHP kita seperti itu, karena memang KUHP kita asalnya dari KUHP Belanda yang diberlakukan di kita. Nah, untuk KUHP kita sendiri nantinya akan berlaku ya KUHP buatan Indonesia sendiri, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tapi saat ini berlakunya nanti 2026. Nanti saudara saya akan kasih tugas untuk membuat perbandingan. Perbandingannya apa? Perbandingan KUHP yang ada di Indonesia yang berlaku saat ini dengan KUHP Indonesia yang akan berlaku nanti 2026 dengan KUHP Belanda. Kenapa? Karena KUHP kita sudah dari Belanda nih yang pertama ya, sekarang masih berlaku. Nah, nanti kita bandingkan dengan KUHP kita sendiri yang sudah dibuat dan yang akan berlaku pada tahun 2026. Ya. Nanti saudara-saudara silakan membuat tugas itu. Saya akan membagikannya dalam kelompok, bukan satu orang, tapi dibuat dalam kelompok. Kelas ini dibagi kepada 8 kelompok yang nantinya masing-masing saya akan tugaskan beda. Kelompok 1 antara KUHP yang sekarang berlaku dengan KUHP kita yang nomor 1 tahun 2023 yang nanti 2026 yang akan berlaku dengan KUHP Belanda. Kelompok 2 dengan KUHP perbedaannya apa? Dengan KUHP Yugoslavia. Begitu juga kelompok yang ketiga dengan KUHP yang perbedaannya adalah negara Armenia. Ya, nanti setiap kelompok akan berbeda negara-negaranya. Nah, itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui. Misalnya kita bisa lihat KUHP Yugoslavia sudah mencabut hukuman mati. Ya, dia sudah mencabut hukuman mati di KUHP-nya. Di kita sudah dicabut belum? Belum. KUHP kita yang akan berlaku pun nanti belum dicabut. Tapi ada perbedaan dengan KUHP yang sekarang. Di pasal 10 KUHP kita yaitu jenis-jenis hukuman, ya. Tapi nanti di dalam KUHP nomor 1 2023 kita itu bisa dihilangkan hukuman mati tersebut, tapi dengan penilaian, ya, dengan penilaian. Jangka waktunya berapa? Misalnya 10 tahun yang ada di sebelah. Dinilai dulu dia berkelakuan baik, terus dia juga menyesali perbuatannya, dan dia juga bukan pelaku utama. Seperti itu, ya. Nanti akan dinilai, orang ini menyesali perbuatannya, sudah dilihat perlakuannya baik, dan dia nggak akan melakukan kejahatan lagi. Misalnya seperti itu tergantung penilaian nanti. Ya, nanti itu bisa diajukan dan diproses. Misalnya dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup, atau menjadi hukuman 20 tahun. Itu nanti atas penilaian. Ya, itu di KUHP kita yang nantinya akan berlaku. Tapi kalau yang sekarang belum bisa, masih ada hukuman mati di dalam pasal 10 KUHP. Baik, itu tadi saya mengingat yang lalu ya. Klasifikasi tindak pidana. Ya, ada klasifikasi tindak pidana mengenai pembagian tindak pidana bagi negara-negara yang menganut sistem common law. Ya. Pembedaannya adalah 1, indictable offenses. Ya. Ini bukan hal yang kita lihat yaitu di sana kejahatan berat. Di sana ada kejahatan berat, ada kejahatan kurang berat, dan ada kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun.
Ya, di sana ada perbedaan seperti itu. Ini bagi negara-negara common law. Jadi sistem sidangnya pun ada yang memakai kalau berat apa? Sistem juri. Ya, berbeda di kita ada nggak sistem juri? Tidak ada. Jadi kalau sistem juri seperti apa? Ada yang bisa memahami? Sistem juri itu nanti ada jurinya. Ya, silakan. Ada jurinya, ya. Terus nanti hakim itu hanya memutus, berbeda dengan hakim di kita, ya. Hakim di kita nggak ada jurinya, jadi memperhatikan, menilai semuanya. Makanya dalam hukum pidana kita ada namanya mencari kebenaran adil. Hakim di kita harus aktif, ya. Untuk perkara pidana hakimnya harus aktif. Seperti itu. Lalu perbedaan lain apa? Kalau sistem juri itu ada juri, hakim, ada pengacara, ada jaksanya. Kalau di kita. Nah, itu mereka akan saling membuktikan. Ya, nanti yang mengatakan guilty or not guilty itu juri. Yang mengatakan nanti guilty, angkat tangan. Ada berapa dari semua yang hadir? Ya, terus not guilty, angkat tangan juga. Jadi nanti hakim menilai. Kalau yang banyak not guilty, berarti apa? Iya, nanti akan dinilai oleh hakim. Jadi hakim hanya membuat putusan. Kalau di kita hakimnya harus apa? Berdasarkan 183 KUHP, 2 alat bukti yang sah dan hakim meyakininya. Ya, hakim meyakini perbuatan tersebut, bahwa benar ada peristiwa pidana tersebut, bahwa benar terdakwa adalah pelakunya. Nah, ini yang akan nanti dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh jaksa. Lalu pengacara bisa nggak mengajukan alat bukti atau saksi? Bisa. Ya, pengacara bisa mengajukan alat bukti atau saksi. Di dalam KUHP itu pasal 65, tersangka atau terdakwa, ya, berhak mengajukan saksi atau ahli yang meringankan baginya. Jadi punya hak juga, ya. Nanti bisa ketika apa? Kalau yang pengacara mengajukan ahli atau saksi yang meringankan, saksi adca, itu pada saat sebelum keterangan terdakwa. Tapi jaksa penuntut umum saksi-saksinya sudah diperiksa semua, ya. Baru penasihat hukum nanti mengajukan saksi yang meringankan. Itu sistem pidana di Indonesia. Sekarang saya ingin menyampaikan lagi untuk kita hari ini, yaitu tujuan pidana dalam sistem pemidanaan di beberapa negara. Ya, kalau kita lihat di negara Armenia, ya, tujuan pidananya yaitu diatur di bab 9 pasal 48 ayat 2. Nah, di sana diatur yaitu tujuan pidana adalah untuk memperbaiki, memulihkan, ya, serta menjaga keadilan, ya, bagi terpidana. Jangan sampai dia melakukan kejahatan kembali. Itu di negara Armenia. Di samping itu juga di dalam pasal 11-nya berjudul, ya, asas kemanusiaan atau humanistik. Ada penegasan pada ayat 2-nya tentang hakikat pemidanaan, di mana tidak seorang pun dapat dikenakan pidana dan tindakan yang bersifat penyiksaan, kejam, tidak manusiawi, atau, ya, atau menghina, mempermalukan, tidak boleh. Dalam hukum pidana tidak boleh melakukan penyiksaan, ya, tidak boleh. Ini di dalam negara Armenia, kalau KUHP-nya sudah menyebutkan demikian. Lalu kalau di Belarus seperti apa? Belarus juga melakukan hal yang sama di dalam KUHP-nya, yaitu dia melindungi, ya, melindungi harta milik lingkungan hukum dan juga hukuman bagi si tersangka, ya, mencegah kejahatan dan mendidik kesadaran ketaatan hukum warga masyarakat. Ini yang
harapkan. Tujuan pemidanaannya itu untuk melindungi kehidupan, nyawa, kesehatan, hak dan kebebasan manusia, masyarakat, dan kepentingan negara dan hukum. Jadi tujuan pemidanaannya yaitu melindungi kehidupan kehidupan manusia, kesehatan, hak, dan kebebasan manusia, masyarakat, kepentingan negara dan hukum. Jadi diharapkan ketika ada seseorang melakukan satu perbuatan pidana, maka yang dilakukan adalah yang utama bukan dilakukan dengan penyiksaan, bukan dipukul, bukan dengan alat-alat yang tidak baik, misalnya penyetruman. Itu nggak boleh. Di sana yang dididik adalah moralnya, supaya bagaimana dia mengetahui adanya ketentuan peraturan yang tidak boleh dilanggar. Ada perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan masyarakat, meresahkan masyarakat, itu dididik di dalam lembaga pemasyarakatan di sana. Tujuannya seperti itu. Ya, maka di kita juga ada namanya pertanggungjawaban pidana. Ya, ada pertanggungjawaban pidana absolut, ada pertanggungjawaban pidana relatif kalau di kita. Ya. Lalu tujuan pidananya di dalam pasal 20 KUHP Belarus, pidana tidak hanya semata-mata merupakan penghukuman ya untuk tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki dan mendidik ya si terhukum dan mencegah si terhukum untuk mengulangi perbuatannya kembali. Ya, ini juga ditujukan bukan hanya pada si terhukum, ya, pidana ditujukan untuk agar masyarakat juga mengetahui bahwa perbuatan seperti itu akan berdampak negatif. Ya, ini di Belarus, Armenia, spesifik. Lalu bagaimana tujuan pemidanaan di Bulgaria di dalam KUHP-nya? Pidana tidak boleh bertujuan untuk menyebabkan penderitaan fisik. Jadi penderitaan fisik di dalam KUHP Bulgaria juga tidak diperkenankan, ya, atau menghancurkan martabat manusia. Di sana tidak boleh kita misalnya seperti kita martabat seseorang itu dihancurkan karena dia melakukan satu tindak pidana, tidak boleh. Kita bisa lihat di berbagai belahan negara. Ya pernah kalau kita nonton film-film justice itu kan ada dilihat bagaimana polisi itu untuk menangkap orang tidak mudah. Dia harus membuktikan, dia mengumpulkan dulu bukti-bukti agar dia bisa menangkap si pelaku kejahatan ini. Terkecuali pembunuhan yang nyata yang di depan situ, itu bisa secara langsung ditangkap. Tapi ada pembunuhan yang tidak diketahui siapa pelakunya. Ya, walaupun mungkin bisa diselusuri, tapi polisi tetap mencari bukti-bukti yang akurat, memeriksa saksi-saksi baru menangkap. Ya. Jadi berbeda kalau misalnya yang tadi tidak boleh melakukan kekerasan fisik, dipukul, dipaksa untuk mengakui perbuatan itu juga tidak boleh. Makanya polisi di sana dia mengumpulkan bukti dulu, baru menangkap, baru memeriksa saksi-saksi dengan yang sudah dikumpulkan alat bukti oleh polisi. Ya. Kalau di KUHP kita bagaimana? Di KUHP kita juga demikian, ada proses penyelidikan dan penyidikan. Proses tersebut untuk apa? Proses tersebut yaitu untuk mengetahui, oh kalau kasus pembunuhan bagaimana? Kalau kasus pembunuhan ada laporan, ya itu polisi langsung datang ke TKP, ya langsung datang ke TKP. Kenapa datang ke TKP? Untuk mengetahui, dilihat bukti apa yang bisa didapat dari situ. Ada percikan darah, ada misalnya alat yang digunakan, apakah itu batu atau itu besi atau itu kayu atau sebagainya. Ya. Jadi seperti kasus pembunuhan yang ditangkap di Indonesia juga lebih dulu dicari alat bukti, bukan ditangkap orangnya. Walaupun pada saat itu ya saya lihat si A pembunuhnya, itu nggak bisa. Polisi itu kan harus mencari bukti baru menangkap. Ya.
pidana di Bulgaria, pidana tidak boleh berbuat untuk menyebabkan kebutaan fisik atau menghancurkan martabat. Karena ketika orang salah tangkap berarti menghancurkan martabat dari orang dan keluarga tersebut. Kalau di negara rafia itu tujuan pidananya yaitu untuk menghukum si pelaku tindak pidana, ya, untuk menghukum si pelaku tindak pidana agar terpidana dan orang lain mematuhi hukum, menahan diri dari melakukan tindak pidana. Jadi kalau rafia memang tindakannya itu untuk menghukum si pelaku tindak pidana agar ada efek jera bagi si pelaku dan orang lain agar mematuhi hukum. Ini rafia. Baik, sebelum saya berlanjut, mungkin ada yang mau bertanya? Saya Ya, silakan. kalau seperti yang kita ketahui saat ini banyak sekali tantangan dan hal yang susah untuk kita tingkatkan atau susah untuk kita buat masyarakat itu sadar akan hukum. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pencegah kejahatan dan cara mendidik ketaatan kesadaran hukum dalam masyarakat? Baik, pertanyaannya bagus sekali. Untuk mencegah suatu kejahatan dan membuat masyarakat menaati hukum, tentu tidak jauh daripada kita harus dari pemerintah daerah sampai kepada provinsi dan kabupaten untuk memberikan sosialisasi terhadap apa? Misalnya undang-undang narkotika. Nah, itu harus ada sosialisasinya, ya. Nah, seperti KUHP kita yang sudah diundangkan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, itu juga harus diberikan sosialisasi supaya masyarakat tahu, ya. Kalau kita melakukan ini, tindakannya, hukumnya ini. Jika masyarakat tidak tahu sampai tingkat bawah, bagaimana bisa kita mencegah? Terus menciptakan apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Karena kadang-kadang orang melakukan perampokan, pencurian itu karena tidak ada pekerjaan, ya. Yang selama ini saya tahu alasan mereka si pelaku itu karena himpitan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, ya. Makanya di sini tugas kita bersama bukan hanya pemerintah saja, yaitu melakukan sosialisasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dan bagaimana masyarakat bisa mendapat pendidikan sampai ke desa-desa mendapat pendidikan yang layak. Jadi bukan hanya pendidikan, bahkan ada yang masih buka huruf di situ masih ada. Iya kan? Nah, itu harusnya pendidikan. Dengan pendidikan yang tinggi, agamanya yang bagus dan lingkungan yang sehat, itu juga akan berpengaruh untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan. Ya, itu pencegahannya. Pemerintah harus membuat masyarakatnya berpendidikan tinggi semua. Ya. Terus apa lagi? Terus masing-masing keluarga diyakini untuk mendidik keluarganya dengan agama masing-masing, ya, agamanya yang diatur di Indonesia. Mereka kalau udah beragama, pendidikan tinggi, keadaan ekonomi, ya, supaya apa? Supaya setiap warga negara itu bisa mendapat lapangan pekerjaan. Kalau dia berpendidikan yang layak, dia tidak dapat pekerjaan, dia bisa berusaha, dia bisa buka usaha. Seperti itu, ya. Itu cara mencegah terjadinya kejahatan, menanggulangi kejahatan. Terus juga bagaimana kejahatan itu supaya ada efek jerahnya, ya kan? Efek jerahnya yaitu nanti di lapas. Pada saat mereka di lapas, mereka diberikan pendidikan bahwa kalau dia melakukan kejahatan itu tidak baik. Efeknya dia tidak bisa bertemu dengan keluarga. Bisa juga dia dengan masyarakat juga masyarakat tidak menerima, ya. Untuk itu dia diberikan pendidikan untuk bisa dia berusaha sendiri. Makanya di lapas-lapas itu ada kerajinan, ada yang buat tas, ada yang buat sablon, ya. Itu guna mendidik supaya mereka begitu keluar tidak melakukan kejahatan lagi, mereka bisa buat lapangan pekerjaan sendiri. Itu Fitra, ya. Sudah mengerti? Sudah. Kalau ada boleh sedikit lagi, Bu. Ya. Kan seperti yang kita ketahui kan di sekarang ini banyak anak-anak di jalanan, kalau nggak salah namanya itu anak pang.
Nah, kalau sosialisasi pasti biasanya hanya dari tingkat RT, RW ataupun kecamatan. Nah, bagaimana dengan anak-anak jalanan itu? Oke, kalau di dalam Undang-Undang Dasar kita, anak-anak itu, anak-anak terlantar dan anak-anak ditanggung menjadi tanggung jawab negara. Ya, tapi itu nanti biasanya ya, secara hukum nanti ada dari dinas sosial yang akan mengambil mereka dari jalanan, dimasukkan ke rumah dinas sosial, diberi pengarahan, bahkan mereka dipulangkan ke kampungnya masing-masing. Gitu. Tapi kenyataannya mereka balik lagi. Gitu. Ya, kenyataannya mereka kembali lagi. Dan ini juga PR buat kita semua. Jadi nggak semuanya juga tugas pemerintah. Kalau kita mempunyai kemampuan yang lebih, kita mengumpulkan mereka, bikin rumah singgah, bikin pendidikan buat mereka, ya. Misalnya mereka agamanya apa, diarahkan secara agamanya sehingga mereka bisa berubah seperti itu. Kalau mereka tidak berpendidikan, ya bisa diajarkan. Tadi saya bilang, misalnya rumah singgah, ada tenaga-tenaga pengajar, ada mahasiswa yang mau membantu bergantian, memberi pemahaman terhadap mereka, pengetahuan, sehingga itu bisa berubah. Itu. Ya, cukup. Ya, makasih. Baik, saya dengan apa yang saya jelaskan, agar saya bisa tahu apakah yang saya sampaikan ini bisa saudara-saudara terima, gitu ya. Sekarang saya mau bertanya nih, apa sih perbedaannya tujuan pidana dari KUHP Armenia dengan Belarus? Coba Reza. Ya, izin Bu. Kalau dari apa yang saya tangkap yang ingin jelaskan, kalau tujuan hukum pidana untuk Armenia itu tadi ada di dalam pasal 49 KUHP-nya, yaitu tujuan hukuman pidananya itu untuk perbaikan serta pencegahan terhadap terpidana untuk tidak melakukan kejahatannya lagi. Nah, perbedaannya dengan Belarus ya. Kalau Belarus itu dia memperbaiki serta dia mendidik para terpidananya untuk mematuhi undang-undang serta kebiasaan di dalam masyarakat gitu Bu. Jadi perbedaannya ada di pendidikan, pencegahan dan perbaikannya begitu kira-kira. Baik, berarti apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya. Cuma ada kekeliruan, yaitu bukan pasal 49 tapi pasal 48 ayat 2. Babnya bab 9 di dalam KUHP Armenia bab 9 pasal 48 ayat 2. Oke? Oke, baik. Ya, makasih ya Reza sudah bisa menjawab. Selanjutnya adalah saya mau bertanya nih, antara KUHP mana ya? Saya ingin tanya nih. Coba antara Bulgaria ya dengan Latvia. Coba siapa yang bisa? Ya. Coba siapa yang bisa? Ini sepengetahuan saya yang Oh, Naila, silakan. mungkin tujuannya itu pidana tidak semata-mata merupakan hukuman untuk tindak pidana yang dilakukan, tapi untuk memperbaiki dan mendidik terhukum. Ya, betul ya. Jadi setiap KUHP negara-negara itu sudah arahnya banyak berubah ya. Lihat, kita lihat negara Yugoslavia sudah mencabut KUHP-nya yang melaksanakan hukuman mati ya. Jadi kalau di Yugoslavia tadi KUHP-nya ada hukuman mati, untuk yang terbaru sudah tidak ada hukuman mati ya. Moga-moga di kedepannya di Indonesia juga tidak ada lagi hukuman mati, karena hukuman mati itu jika ternyata sudah dihukum mati terus ternyata salah, orang itu tidak bersalah, misalnya sudah dihukum mati, itu kan nggak bisa dikembalikan kalau hukumannya mati. Ya. Izin menambahkan, kalau tadi pertanyaan Ibu itu kan Bulgaria sama Latvia itu. Nah, kalau Bulgarianya itu saya setuju sih Bu dengan penjelasan tadi daripada teman saya. Nah, tapi kalau untuk Latvia dari apa yang Ibu jelaskan tadi bahwa dia masih kaitannya masih represif. Ya, masih penghukuman pada si pelaku agar ada efek jera, itu untuk Latvianya. Ya, kalau Latvia memang dia ada
efek jerahnya agar terpidana dan lingkungan masyarakat mengetahui agar tidak melanggar hukum. Izin Bu, kalau menurut Ibu sendiri itu Ibu lebih setuju tujuan hukum pidana itu lebih baiknya itu memang dia bersifatnya represif atau untuk pemberian efek jerah atau memang perbaikan kepada narapidana itu sendiri? Kalau saya tidak setuju dengan mengatakan tidak ada efek jerah, karena kalau tidak ada efek jerah sama sekali tidak bisa juga tetap ada penghukuman. Tapi bukan berarti penghukuman itu secara fisik. Ya, penghukumannya itu bukan fisik. Jadi penghukumannya apa? Dia orang di dalam penjara itu kan kebebasannya sudah terganggu. Dia nggak bisa keluar, tidak bisa berhubungan dengan orang secara biasa, secara normal. Itu sudah mengganggu secara psikisnya sudah terganggu. Ya, jangan lagi sampai ada siksaan fisik. Yang saya tidak mau adalah, yang tidak setuju, bukan tidak mau, tidak setuju adalah adanya siksaan fisik yang itu tidak diperbolehkan. Ya, karena itu pelanggaran hak asasi manusia. Apakah berarti asas praduga tak bersalah itu nggak cuma diterapkan di Indonesia berarti? Maksudnya kan kadang ada seperti kayak dalam masa proses penyidikan apa segala macam itu suka ada yang mendapatkan kekerasan, misalkan contohnya banyak kasus terjadi demikian, apa itu di negara lain seperti itu juga? Maksudnya kalau ada yang mendapatkan kekerasan dia bisa melapor. Dia yang melaporkan ke Komnas HAM. Bisa. Dan juga bisa melaporkan ke Propam. Berarti ada penyidik yang melampaui kewenangannya melakukan kekerasan. Ya, itu tidak boleh. Kan asas praduga tak bersalah itu. Iya. Karena kan enggak orang yang ditangkap aja belum tentu bersalah, apalagi baru dipanggil diperiksa. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa kita sekarang ini sudah banyak ya lembaga-lembaga yang bisa masyarakat mengadu melaporkan. Jadi nggak perlu lagi harus takut nih karena begini enggak. Sekarang asal jangan satu kita membuat satu statement di media sosial yang kita belum tahu kebenarannya, berarti kita kena undang-undang ITE. Tapi ketika saudara atau keluarganya mendapat perlakuan yang tidak benar oleh penyidik, oleh siapapun, maka saudara bisa melaporkan. Di penyidik juga ada pemeriksaannya ketika saudara mendapat perlakuan yang tidak benar. Ya, begitu juga bisa melapor ke Komnas HAM. Ya, beberapa peristiwa juga pidana saudara bisa lihat di media sosial yang sudah diperiksa, bahkan penyidiknya diperiksa, ya. Kalau terbukti, maka dia akan dapat sanksi. Penyidik itu juga bukan berarti mereka tidak dapat sanksi, mereka dapat sanksi. Ya, enggak juga mereka tuh sebebas-bebasnya, enggak. Mereka juga ada aturannya. Saya meyakini untuk sekarang ini tidak ada penyidik yang berani melampaui kewenangannya, melakukan kekerasan atau sebagainya, enggak berani. Karena mereka sudah diawasi. Ya. Lain zaman Belanda. Memang dia melakukan penyiksaan. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin saya. Ya. Tadi kan kita sudah jelaskan bahwa KUHP kita diperbarui dan akan berlaku 2026. Ya. Yang dimana diundangkannya 2023 sebaca saya. Yang nantinya akan ada sosialisasi terhadap mengenai KUHP kita yang baru. Nah, menurut Ibu, apa alasan legislator untuk mengubah KUHP kita yang lama dan menjadikan yang baru? Kalau kita lihat dari konteks atau belakang, KUHP kita masih dari zaman Belanda, Wetboek van Strafrecht. Nah, itu apakah ada perbedaan dan di mana kita berpacunya kepada KUHP di Belanda dengan KUHP yang sekarang? Nah, menurut Ibu seperti apa perbedaan yang signifikan di KUHP kita yang baru dan kenapa itu alasan legislator untuk memberlakukan pembaruan terhadap KUHP kita? Ya, baik, pertanyaannya bagus ya. Adanya perubahan KUHP nanti ya yang sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu sejarahnya sudah panjang, bukan baru. Dari tahun 60-an itu udah digodok, orang-orangnya juga sudah meninggal prof-profnya. Ya. Yang terakhir siapa? Prof Muladi. Ya, sudah ada. Dari bergantian itu tetap di DPR itu belum bisa
disahkan. Nah, baru 2023. Itu usahanya bukan hanya legislator saja, tapi pemerintah dan legislator, pemerintah dan DPR. Ya, kenapa? Karena dianggap KUHP ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yang KUHP sekarang berlaku. Saudara bisa lihat di situ, denda Rp400. Sesuai nggak dengan sekarang? Sudah tidak sesuai. Walaupun ancaman hukumannya masih sesuai, tapi masih banyak hal-hal yang diperbaiki di dalam KUHP yang baru. Contoh, jenis hukuman sudah berbeda. Ya, di dalam KUHP yang baru nggak langsung hukuman mati, bisa berubah, walaupun masih dimasukkan hukuman mati. Dan sosialisasi, itu sosialisasi sudah dilakukan sejak diundangkannya, waktu dinyatakan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sejak itu sudah proses ya sosialisasi. Bahkan waktu itu Menteri Kehakiman juga mengundang salah satunya dari beberapa universitas, termasuk kita dari Fakultas Hukum Jayabaya, saya sendiri yang hadir, itu di sana disosialisasikan banyak sekali pertanyaan. Contoh, salah satu pertanyaan saya adalah yang saya tulis di situ, kenapa sudah ada undang-undang korupsi masih dimasukkan di dalam KUHP? Apakah ini nggak menjadi tumpang tindih? Salah satu pertanyaan saya. Kita udah punya undang-undang korupsi nih, tapi dalam KUHP ada. Tapi kalau yang lain, saya setuju. Saya setuju. Kenapa? Karena itu memang sudah perubahan sesuaikan perkembangan saat ini. Namun kalau yang adanya undang-undang yang sudah khusus, kenapa masuk di dalam KUHP? Terus perubahannya adalah yang asas legalitas, itu juga ada ditambahkan. Jadi keadaan masyarakat setempat di ayat 2-nya dan ada ayat 3-nya. Berbeda dengan KUHP kita yang sekarang masih kita gunakan. Gitu ya, perbedaan-perbedaan yang signifikan. Masih banyak lagi perbedaan-perbedaan lain yang tentunya perlu kita bedah secara khusus. Ya, baik. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau tidak, saya rasa cukup. Dan tugasnya jangan lupa supaya dikerjakan bagian kelompok masing-masing, ya, untuk setiap kelompok berbeda negaranya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.